pertemuan itu tuh berlangsung. Kalau kata Rifki tuh mereka ngebahas banyak hal. Salah satunya tuh soal isu-isu parlemen. Tapi mereka juga nggak menampik bahwa mereka tuh ngebahas soal pemilu, pilpres. Untuk menggoda, Muzani tuh sampai flashback bahwa Demokrat ini sama Gerindra punya hubungan yang sudah terjalin sejak lama. Bahkan Muzani tuh sampai flashback bahwa salah satu kader Partai Demokrat yaitu Gatot Subroto itu pernah menjadi juru bicara Prabowo Subianto ya. Sudah cukup, jangan sampai pernah dihianati sekali, masih terus jadi bucin. Cukuplah gitu, di ghosting sekali, ya. Gitu. Kita tidak menolak, ya. Yang pasti kalau dari kami tidak akan ada yang namanya CLBK. Intinya gitu. Kata yang pas ada, kami tidak ada CLBK dan tidak mau di ghosting kembali. Intinya gitu. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kemarin kan kami tidak berkoalisi, ya kami tidak dihianati oleh beliau, jadi kami menghormati beliau. Ya, kami ya di level pimpinan ya Pak Dasko, saya juga sudah sebetulnya sejak dahulu berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kami di Partai Demokrat. Ada Pak Andi Arief, Pak Hinca, ya kita komunikasi, kita bilang bahwa kalau pengalaman rekan-rekan yang pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra, semuanya merasa dimuliakan. Itu yang paling penting dalam koalisi itu adalah kesetaraan. Bagaimana kita bisa setara berbagi peran, ya. Demokrat angkat suara usai SB Prabowo duduk bareng di Hut Pepabri. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat angkat suara usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) duduk semeja dengan Prabowo Subianto di acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri ke-64 di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa, 12/9. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Putra Mahendra menilai pertemuan tersebut sebagai momentum yang baik. Dia berharap silaturahmi seperti dalam momen itu bisa terus berlanjut. Pihaknya ingin agar sesama elit partai bisa duduk sejajar dan setara. Komunikasi, silaturahmi, dan kebersamaan seperti ini kita harapkan terus berlanjut. Duduk setara, sejajar, nyaman, momentum yang bagus, kata dia kepada Indonesia.com, Selasa, 12/9. Namun, Herzaki enggan berspekulasi bahwa kebersamaan SBY dengan Prabowo bakal mengarah ke koalisi antara Demokrat dan Gerindra di Pilpres 2024. Hanya saja, dia menilai keduanya sebagai sosok yang telah banyak berkorban demi negara. Apakah mengarah kepada koalisi di Pilpres 2024? Kita lihat saja. Yang jelas, beliau selama ini sudah menyerahkan jiwa raganya untuk negeri melalui pengabdian ketika dulu di militer, kata Herzaki. Pak SBY telah mendapatkan kesempatannya memimpin negeri ini. Apakah kedepannya giliran Pak Prabowo? Biarkan rakyat yang memilih, imbuh dia. Dalam momen itu, SBY dan Prabowo hadir bersama sejumlah purnawirawan atau mantan petinggi militer dan kepolisian lain. Mereka seperti Jenderal Purn Agung Gumelar dan Marsekal Purn Joko Suyanto, Jenderal Purn Amhendro Priyono dan Jenderal Purn Wiranto. Mereka terlihat berada di satu meja. Selain berada satu meja, SBY dan Prabowo juga menyanyi bersama. Mereka ditemani Agung Gumelar, Amhendro Priyono hingga Wiranto di atas panggung. Sementara itu, Demokrat kini tengah menjajaki peluang kerjasama untuk mendukung Prabowo atau Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Upaya penjajakan itu dilakukan usai Demokrat menyatakan mundur dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan ke Anies Baswedan.